Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, penulis waktu buat bahasan untuk channel satunya bahas ya mengapa kok bengkel itu enggak rekomendasi oli high mileage ya. Penulis kaget juga ya lihat klaimnya oli mobil one high mileage. Moga-moga nanti ketemu lagi ya gambarnya. Kaget kenapa? Karena di situ disebutkan bisa membersihkan lumpur hanya dari satu kali pemakaian. Ini oli mesin ya. Disebut bisa menghilangkan lumpur hanya dalam satu kali pemakaian. Nah, entah apa ada testimoni soal ini ya. Apa bener lumpur bisa hilang gitu setelah memakai oli mobil one high mileage ini sekali gitu. Tapi ini menarik ya, menarik karena ya biasanya kalau bengkel-bengkel rekomendasi untuk menghilangkan sludge opsinya cuma dua. Yang satu engine flush yang ya sebenarnya cuma untuk untuk menghabiskan uangnya konsumennya saja karena nggak ada gunanya. Karena ya banyak bukti lah ya, banyak bukti bahwa engine flush itu wis nggak bisa membersihkan varnish ya. Terus yang berikutnya adalah turun mesin. Nah kalau turun mesin, wah wis nggak mungkin lah murah ya. Karena kalau turun mesin, seal itu biasanya harus ganti. Jarang orang yang sealnya tetap gitu ya. Kalau misalnya orang ingin ngirit disuruh ganti seal biasanya. Kalau ada juga yang nawarin, oh tak gawe no seal dari kertas gitu ya. Oh tak gawe no seal dari apa gitu ya. Walau itu ya malah jadi sumber masalah juga. Tapi yang jelas kalau sudah turun mesin itu wis biayanya kalau mobil ya jutaan. Belum lagi kalau ketemu, oh ini mas ada yang ini aus sedikit kan, aus sedikit ini bisa bikin bunyi nih. Bunyi agak parah nih. Itu ya. Ini bikin ngopos, bikin kompresi gitu ya. Yang asalnya hidup nyaman-nyaman saja tiba-tiba dor 6 juta, 7 juta. Wah, wis sumpek lah ya. Duit sokondi gitu ya. Nah, adanya solusi oli yang bisa membersihkan lumpur dalam sekali pakai itu kenapa ya? Kok nggak ada yang rekomendasikan? Ya baik dari apa bengkel, dari mekanik, dari influencer, dari apa jenenge youtuber mekanik, youtuber apa jenenge bengkel, youtuber pemilik toko, youtuber jual spare part, youtuber dealer. Kenapa nggak ada yang rekomendasi? Penulis juga ingat ya diprotes ya akhir-akhir ini soal pakai minyak goreng. Nggak ada uji lab, nggak ada apa jenenge hasil penelitian macam-macam gitu ya. Walau sebenarnya ada, tapi dia nggak tahu. Tapi ngomongnya kayak gitu. Nah ini bikin penulis berpikir lagi dengan engine flush ya. Engine flush itu nggak ada uji lab. Pembuktiannya pun sama sekali tidak meyakinkan. Orang percaya engine flush itu bekerja dengan baik itu lihat hasil keluaran olinya yang hitam. Tapi hitam itu gak ada kerak-kerake, gak ada kotorane. Kotorannya juga yang apa? Biasanya juga kotoran besi-besi gitu yang bukan sebenarnya bukan bagian dari lumpurnya.
bukan bagian dari varnisnya. Karena kalau varnisnya yang lepas, lumpurnya yang laut, harusnya keluarnya kental, nggak cair. Dan ada partikel-partikel, ada flek-flek yang merupakan pecahan dari varnisnya itu. Tapi orang ya entah mengapa nggak ada uji lab, pembuktian lapangannya juga jelas minim sekali gitu ya. Orang bisa percaya dengan engine plus. Aneh ya kalau sampai ada yang ngomong, "Wah, saya nggak percaya pakai minyak goreng." Tapi kok bisa orang-orang itu sangat percaya dengan engine plus? Karena ya penulis tahunya itu orang yang anti minyak goreng itu adalah orang yang mendukung engine plus. Walau ada juga yang enggak mendukung ya. Ada juga yang merasa pembersihan itu ya tugas oli ya, yang memang masuk akal ya itu oli itu berfungsi untuk membersihkan. Walau orang-orang yang seperti ini juga biasanya nggak tahu keberadaan oli high mileage, oli khusus untuk mengatasi sludge dan rembes ya. Tapi balik lagi lah ya, orang-orang ini kalau soal rekomendasi macam-macam itu ya sebenarnya nggak butuh uji lab, nggak butuh hasil penelitian macam-macam. Cuma dipakai permainan logika tok, kadang orang ya percaya, nggak butuh ya hasil yang nyata. Orang-orang itu ngomong hasil uji lab gini gitu, tapi ya hasil uji lab yang diandalkan sendiri ya sudah sering menulis bahas, kacau. Masa ya uji lab nggak bisa nunjukkan ini shear stability-nya bagus atau enggak, evaporation loss-nya bagus atau enggak. Uji lab macam apa itu? Tapi yang kayak gitu itu yang dipercaya ya. Entah ya kenapa kok orang-orang itu nggak ngerti sampai kok sampai percaya betul dengan engine plus. Terus nggak ngerti keberadaan oli yang bisa membersihkan lumpur dalam sekali pakai. Ya penulis sendiri sebelumnya ya tahu oli high mileage itu membersihkan lumpur, tapi nggak sampai nemui klaim seperti yang dilakukan oleh oli mobil One yang bisa ngomong bahwa lumpur bisa bersih dalam sekali pakai. Penulis nggak pernah tahu itu ya. Ya penulis pikir ya bersihkannya pelan-pelan lah ya, tapi sekali pakai bisa bersih itu wah, luar biasa. Ya harusnya ketika orang mengalami mobil mengalami lumpur atau rembes, harusnya bengkel-bengkel itu rekomendasi soal itu ya, karena penulis sendiri termasuk pemula di dunia oli, baru memulai ketika aktif di grup LDIC yang ternyata penulis temukan banyak kok informasi nggak sesuai dengan referensi ya. Ini orang-orang ngomong sumber infonya dari mana gitu ya. Dan yang namanya oli high mileage ada loh ya, orang yang dari ya anggap aja bengkel ya, itu dia ngomong ngerti high mileage, lah kok di channelnya dia nggak ada ya penjelasan soal high mileage. Padahal orang-orang yang mobilnya kena lumpur itu banyak sekali. Solusi yang sekarang ini ditawarkan engine plus kan jelas sia-sia. Tapi pasti kemudian muncul yang namanya video bongkar mesin karena oli ini itu. Loh, kenapa kok harus turun mesin gitu loh? Kalau ada oli yang bisa membersihkan lumpur, bisa mengurangi rembes gara-gara kendaraan sudah tua. Kenapa nggak ada yang gitu? Olinya juga oli sintetik kok. Jadi oli sintetik tapi kategori high mileage. Tapi ya habis sembuh lah. Penulis nggak paham.
Padahal penulis ini termasuk pemula di dunia oli, tapi penulis bisa tahu ada oli high mileage. Mengapa suhu, mengapa mereka-mereka yang pakar oli, yang lebih dulu bergaul dengan oli, yang dari bengkel-bengkel, yang dari ahli-ahli oli lokal, kenapa kok nggak ada yang merekomendasikan penggunaan oli high mileage? Di seluruh YouTube soal high mileage yang penulis temukan itu selalu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia. Yang ngomong selalu orang Inggris, bukan orang Indonesia. Terus penulis juga heran, Kak. Sudah tahu engine flush itu nggak ada gunanya, kenapa kok konsumen disuruh engine flush? Manfaat apa yang bisa didapat dari engine flush? Karena pembersihan mesin pun tidak, malah efek sampingnya yang banyak. Karena kalau oli dicampuri engine flush kan pasti jadi super sangat encer. Selain dari jadi sangat encer juga, ya jelas pelindungannya berkurang. Solvensinya juga pasti kuat kok. Karena untuk membersihkan kerak ya butuhnya solvensi. Kalau nggak ada solvensinya ya nggak bisa bersihkan kerak dong. Atau bisa jadi itu engine flushnya tujuannya cuma menipu dong. Jadi yang ada di engine flush itu adalah bahan yang bisa membuat bensinnya itu, olinya itu jadi cepat hitam. Jadi nggak pakai resep apa-apa. Engine flush itu cuma isinya sesuatu yang membuat oli itu cepat rusak. Jadi bisa untuk pembuktian ke konsumen. Ini loh, oli mesinnya jadi hitam. Ini keraknya udah keluar semua. Padahal resepnya cuma bikin oli jadi cepat hitam, jadi cepat rusak. Takutnya seperti itu. Karena ya penulis sudah banyak ya kumpulkan. Ada yang misalnya ngomong 4 kali engine flush nggak bisa bersih-bersih, ya wajar lah. Ada juga si bro Pais de virus ya, dia apa jenenge pakai engine flush punyanya Mitsubishi di motor Aerox, tetap aja sih jadi kuning, tetap kuning-kuningnya tetap gitu ya. Ada yang menciptakan, mengarang cerita bahwa kuning-kuning itu adalah pelindung itu yang bikin olinya jadi licin itu. Menghayal, berhalusinasi. Apa nggak dilihat yang bagian kuning yang mana? Yang bagian pistonnya apa jadi kuning juga? Kan ya enggak. Yang bagian pas permukaan noken as yang bergesekan apa jadi kuning juga? Ya enggak. Yang kuning itu adalah bagian yang minim gesekan ya kan? Tapi namanya penipu ya kayak gitu. Dan sayangnya orang Indonesia kalau dipakai permainan logika seperti itu gampang percaya. Orang Indonesia itu entah mengapa nggak begitu percaya sama apa jenenge yang sudah dilihat sendiri. Ya contohnya lah, sampai sekarang ada aja yang ngomong minyak goreng itu nggak tahan panas. Gila apa? Padahal kalau misalnya minyak goreng itu dipanasi barengan dengan oli mesin, pasti oli mesin dulu yang hitam duluan. Tapi entah mengapa ya, fakta yang bisa dicek sendiri dengan mudah, orang kok banyak yang nggak tahu. Orang kok percaya dengan hoax gitu ya. Padahal bisa dicoba sendiri. Tapi ya itulah, percaya sama engine flush padahal nggak ada uji lab loh engine flush itu. Apa sudah pernah ada uji lab gitu ya? Oh ini keraknya bisa keluar sekian persen kalau pakai ini, gitu kan jarang toh. Apalagi sebenarnya bisa dilihat mata sendiri Pak, setelah pakai engine flush kuning-kuningnya tetap ya. Yang jadi lebih bersih itu nggak ada bedanya kalau kita pakai oli baru ya. Parah habis.
situasi ya penipuan merajalela di Indonesia. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.